Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Seorang imam masjid ditikam pemuda saat memimpin sholat subuh di Desa Tompira, Morowali Utara. Seorang nelayan Desa Sibaluton ditemukan meninggal dunia usai dilaporkan hilang. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Palu diwarnai kericuhan. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palu menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah Senin pagi. Unjuk rasa memprotes kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan ini diwarnai kericuhan. Para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kota Palu menggugat ini mendatangi kantor DPRD Sulteng sejak pukul 10 pagi. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan pembatalan kebijakan PBB serta evaluasi pajak 10% untuk warung makanan. Setiba di depan kantor DPRD, massa melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat, menolak rancangan KUHP, meminta DPRD dibubarkan dan mendorong evaluasi sejumlah kebijakan tambang serta perampasan aset di Sulawesi Tengah. Suasana memanas saat mahasiswa mencoba masuk ke gedung DPRD. Pagar depan gedung Dewan menjadi titik dorong-dorongan antara mahasiswa dengan polisi yang menjaga ketat. Kericuhan antara mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Buntutnya, pagar kantor wakil rakyat tersebut dirusak massa. Petugas terpaksa membubarkan massa dengan melepaskan tembakan water cannon. Situasi akhirnya terkendali 1 jam kemudian. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sudah menjadi tradisi umat muslim menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW selalu ramai dengan penjualan hiasan telur. Di sejumlah titik di Kota Palu berderet lapak yang menyediakan beragam model hiasan telur Maulid yang akan dirayakan 5 September mendatang. Hiasan yang ditawarkan bervariasi mulai per batang Rp2.000 hingga pohon hiasan yang dibanderol dari Rp250.000 sampai Rp400.000. Banyak pembeli datang tak hanya dari Kota Palu, namun juga dari kabupaten sekitar seperti Parigi dan Toli-Toli. Aneka hiasan berjajar rapi dengan warna dan model hiasan yang bervariasi. Semuanya merupakan hasil tangan pengrajin lokal. Mulai dari bunganya sampai bahan-bahannya kita sudah siapkan semua. Nah, sekarang ini yang ada di sini itu untuk mereka yang tidak punya waktu luang untuk buat sendiri di rumah. Jadi kami sudah siapkan, silakan untuk berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Nah, ini pohon-pohon yang kami siapkan juga mudah-mudahan harganya bisa terjangkau untuk semuanya. Kalau untuk harga itu dia berkisaran mulai dari 200 ke atas untuk pohon. Harga ditentukan oleh harga bunganya juga. Sebahagian besar kita buat sendiri, sebahagian juga kita langsung ambil di tempat pengrajin. Tidak hanya menyediakan hiasan siap jual, sejumlah penjual juga melayani pesanan sesuai permintaan pembeli. Bahkan bahan mentah pun tersedia. Buat dia punya pohon itu sekitar seminggu mau Maulid sudah akan buat pohonnya. Biasa ramenya kapan Bu? Habis hari H-nya. Oh, pas hari H. Hari H ke 1 bulan ke depannya. Oh, bahkan pasca hari H masih. Hari H
mulai awalnya kalau kita jual di sini awalnya di hari H, 1 bulan ke depannya itu Masih ramai. ya. Oh. Bagi penjual, momen Maulid menjadi ladang rezeki sebab penjualan hiasan bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Tradisi hiasan telur Maulid yang sudah lama melekat di tengah masyarakat tak hanya menjaga nilai religius namun juga menggerakkan ekonomi warga. Syahrul Cahya melaporkan dari Kota Palu. Budidaya tanaman hias ternyata tidak hanya sekedar hobi, tapi bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Seperti yang digeluti Niluh Karmini yang membudidayakan tanaman hias di Jalan Bulili, Kelurahan Petobo, Palu Selatan. Usahanya kini berkembang pesat dan ramai dikunjungi pemburu tanaman hias baik dari Palu maupun luar daerah. Bibit tanaman tersebut dibeli dan didatangkan dari Pulau Jawa. Lebih 30 jenis tanaman hias yang dibudidayakan oleh Karmini di lokasi yang tak jauh dari bekas likuifaksi ini. Dari puluhan jenis tanaman hias itu, pucuk merah dan melati Jakarta yang paling laris. Harganya bervariasi mulai Rp3.000 hingga Rp3 juta. Kalau tanamannya ya lumayan laris juga. Terus yang diminati orang-orang itu ya aglo, yang tanaman-tanaman panas kayak brokoli, melati Jakarta, pucuk merah itu semua diminati orang. Kalau untuk di kantor-kantor, untuk di proyek dia memang dibutuhkan sekali itu kayak pucuk merah, calathea, lutea itu masih ya yang kayak di sini nih yang saya jual ini memang masih banyak dicari orang gitu maksudnya, makanya banyak juga yang terpajang di sini toh. Hasil budidaya tanaman hias yang dirintis beberapa tahun lalu ini memberikan keuntungan yang luar biasa. Rata-rata setiap bulan Karmini bisa meraup pendapatan hingga Rp25 juta dari penjualan tanaman hiasnya. Regina Nadira Putri melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Sungguh puasi, tapi